biar tidak, saya jelaskan aja intinya sekarang, yaitu eh, apa ya, procedural text itu eh, apa sih sebenarnya? Itu biasanya instruksi yang sering kita temukan di salah satu, kayak misalnya kita mau masak nasi goreng gitu kan, memasak nasi goreng atau memasak eh, ikan atau memasak yang berbau kuliner seperti itu bisa kita pakai dengan teks prosedural. Jadi teks prosedural itu nanti ada langkah-langkahnya. Yang pertama apa, gitu kan? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Dan sampai ke finishnya. Ke finishnya dia eh, ngapain, apa yang terjadi seperti itu. Contohnya, kalau kita mau membuat coffee mix gitu kan, langkah-langkah yang pertama itu apa yang harus kita lakukan? Contohnya kalau mau membuat coffee mix, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Nah, contohnya kalau kita mau bikin apa namanya, coffee mix, yang pertama contohnya kita buka dulu, kemudian kita masukkan apa namanya, isi coffee mix itu, kemudian ditambah air panas, kemudian maka dimasukkan gula, diacak-acak, kemudian diminum seperti itu. Nah, jadi dia lebih langkah-langkah. Langkah-langkahnya apa? Nah, bisa kita lihat dari slide yang pertama. Sorry, kita lihat dari slide yang udah ada, ya. Apa-apa saja sih syaratnya untuk melakukan itu tadi, procedural text tadi itu. Nah, kita perhatikan secara seksama yang menjadi syaratnya ya. Nah, di slide saya itu saya membuat ini, how to eat banana, ya, bagaimana cara makan pisang begitu. Nah, kalian bisa melihat itu ya. Sekarang bisa melihat slide yang itu, how to eat banana. Bagaimana cara memakan pisang. Ada metodenya di situ saya buat. Yang pertama, you must get a banana. Kamu harus memiliki pisang. Kedua, hold banana in your hand with the stem up. Hold the stem with your hand. Pull skin back in any direction. One strip of the banana skin should be off. Itu ada langkah-langkahnya sampai 13. Bagaimana cara kamu memakan pisang seperti itu. Jadi bisa gampang sekali gitu loh. Prosedur teks itu adalah lebih ke yang kayak dibilang Mbak Rini, adalah lebih ke langkah-langkah seperti itu. Ya, kalau kita memasak nasi goreng, cawan seperti itu, resep-resepnya apa saja. Kemudian langkah-langkah cara membuatnya apa duluan yang masuk, kemudian setelah selesai bagaimana cara penyajiannya. Yang jelas dia dari awal sampai akhir, awal, pertengahan hingga akhirnya itu kita jelaskan seperti itu. Itu dia procedural text. Saya pikir itu bisa cepat dipahami ya. Nah, di slide nomor 5 nanti YouTube-nya bisa dilihat dari situ beberapa contoh dari procedural text. Beberapa contoh dari procedural text itu bisa dia berbentuk resep itu ya, resep. Jadi nanti langkah-langkah membuat makanan apa dan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, itu dia bisa termasuk menjadi procedural
lagi berbentuk direction. Direction itu adalah arah. Ya, contohnya kalau misalnya menanya alamat begitu. Saya mau ke Taipei Iling E. Ketika kamu di TMS, apa saja langkah-langkah yang akan kamu beritahu kepada teman yang menanya gitu kan. Yang pertama, contohnya naik MRT warna ini, apakah dia blue ataukah red gitu kan. Kemudian setelah itu kamu turun di sini, ganti ke jalur yang ini, kemudian nanti di situ ada ditulis Iling E Mall atau apa, kemudian kamu berhenti di situ. Nah, itulah dia itu Taipei Iling E gitu kan. Nah, jadi direction atau arah itu merupakan procedural text seperti itu. Jadi langkah-langkahnya itu jelas. Yang kemudian games rule. Contohnya kalau games rule itu permainan itu ya, aturan permainan. Contohnya kalau main monopoli, bagaimana aturannya gitu kan. Kemudian kalau misalnya main ludo, main ular tangga, atau main apa hide and seek gitu ya, main peta umpet, bagaimana proseduralnya gitu ya. Begitu juga dengan science experiment seperti itu. Jadi mungkin kita bisa lebih mikir seperti ini ya, kalau procedural text itu lebih kayak ke SOP gitu, standard operational procedure gitu ya kan, bagaimana cara melakukannya seperti itu. Kalau kalian menonton sidang itu ya, sidang kopi beracun itu kan, mereka membahas tentang Cafe Olivier gitu. Kayak misalnya mereka cara membuat kopi es Vietnam itu seperti apa gitu kan. Makanya mereka ketika di persidangan itu ditanya standar operasional proseduralnya gimana, baristanya ngapain, kemudian hasilnya apa gitu kan, ditanya tugas-tugasnya apa, secara proseduralnya itu standarnya bagaimana. Nah, contohnya kalau yang bagian pembuat coffee maker, dia lebih tahu tugasnya sampai di mana, kemudian nanti diantar oleh apa. Nah, itu dia lebih ke procedural text seperti itu. Dan ada lagi yang berbentuk seperti instruction. Ini sering kita temukan instruction ini, contohnya kayak di gadget baru atau kayak di hal-hal yang berbau elektronik seperti itu kan. Contohnya seperti laptop gitu. Contohnya kalau kita mau memakai laptop, instruksinya bagaimana. Terus kayak mau pakai skip gitu, Skype maksudnya itu, apa aja yang ditekan ya kan, langkah-langkahnya apa seperti itu. Nah, something like that lah gitu, procedural text. Mungkin Mbak Dini lebih tahu lah procedural text seperti apa ya. Nanti kalau ada teman yang bertanya kasih tahu ya, something like SOP gitu kan, standard operational procedural gitu. Nah, seperti itu dia. Tapi di sini nanti bisa dilihat future of procedure text-nya itu nanti kita lebih memakai simple present tense. Kemarin kita sudah belajar simple present tense. Nah, kalau bagi teman-teman yang belum masuk, bisa nanti diupdate apa sih artinya simple present tense itu lebih dalam nantinya, bisa di searching di YouTube. Nanti di YouTube itu ada yang berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia menjelaskan apa itu sebenarnya simple present tense. Nanti bisa kalian update di situ sampai kalian mengerti fully ya, mengerti lebih banyak lagi tentang simple present tense. Maka di procedural text ini nantinya harus memakai simple present tense nantinya. Makanya last meeting kita sudah belajar simple present tense. Jadi nanti bisa diolah step by step of your text later on dengan menggunakan simple present tense. Dan biasanya lebih sering kalau kita memakai procedural text itu, kita memakai yang disebut sebagai ini, imperative sentence gitu ya. Imperative sentence itu kayak kalimat perintah seperti itu. Biasanya kalau kalimat perintah itu dia lebih ke ada itunya, apa namanya, tanda seru gitu. Tanda seru. Contohnya seperti kayak mau ke Taipei tadi ya, Iling E tadi itu, naik MRT
jalur biru gitu kan, kemudian pindah ke jalur coklat, pindah ke jalur pink, pindah ke jalur apa gitu kan, dia memakai tanda seru. Nah biasanya lebih ke situ. Nah imperatif dia, ya. Dan dia di sini kalian lihat action verbnya itu, action verb berarti kata kerja yang bekerja gitu kalau kita kita terjemahkan ya, ambil gitu kan. Pergi ke sana. Ya, jadi dia lebih ke butuh tindakan gitu, tindakan dan juga prosedur gitu kan, butuh tindakan. Nah selanjutnya adalah pada akhirnya nanti bisa kalian baca definition of procedural ini. Caranya di copy paste aja, nanti lihat di Google Translation seperti itu ya. Apa sih procedural text itu? Kalian bisa update kembali di situ gitu. Iya, dan pada akhirnya juga nanti ini ada tugas nih. Tugasnya sangat simpel. Ya, kamu harus membuat apa namanya? Procedural text kamu sendiri. Write down your own procedural text. Ya, contohnya bebas ya. Contohnya kayak mau membuat tempe bagaimana, tahu bagaimana, apapun, whatever you wanna do. Judulnya bisa seperti ini kalian buat. Apakah dia tentang makanan gitu ya, nomor satu ini makanan. Apa kalau mau membuat itu namanya klepon gitu, bagaimana caranya. Jadi persiswa itu harus dibuat satu aja deh gitu. Misalnya buat mie goreng, stinky tofu gitu kan, atau dumpling gitu, tulis aja, improve saja bagaimana procedural text Anda. Kemudian bagi yang mau menulis terkait dengan directions gitu ya, arah gitu, silakan, tidak menjadi masalah. Kemudian game rules ini tata cara melakukan permainan gitu. Contohnya kalau mau mau bermain macong gitu ya, macong apa sih tata caranya, proseduralnya gitu kan. Kemudian kalau secara ini buat eksperimen, eksperimen apa yang Anda mau buat proseduralnya seperti itu. Nah kalau memiliki gadget atau kayak Facebook, Instagram gitu kan, instruksinya bagaimana sih, adab cara apa namanya doing Instagram gitu kan, bagaimana registernya, loginnya bagaimana, kalian bisa buat di situ. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan aja ditulis feedbacknya after I send this YouTube, setelah saya kirim YouTube ini ke grup kita begitu ya. Nah bagi yang nggak datang nantinya next week ya, kalau bisa datang ya, biar biar ilmunya itu berkesinambungan dari yang sekarang ke minggu depan, tetap masuk dan masuk, jadi nggak crash gitu, nggak kayak misunderstanding gitu ya. Kalau orang lain udah Miss Indonesia, janganlah kita nanti jadi misunderstanding di sini. Jadi diikuti dari slide yang kemarin, slide yang sekarang. Jadi kalau untuk ingin improve-nya lagi, kalian bisa lihat di YouTube yang ada ya, seperti itu. Makasih, silakan nanti ada komen feedback di bawah itu apa pertanyaannya, langsung ke saya. Oke, baiklah, terima kasih.